standby. Bertiga. 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta dan juga adik-adik mahasiswa baru masih dalam rangkaian acara PBAK tahap pertama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unsus Karyau tahun 2020. Kita masuk kepada sesi yang pertama kali ini, yakni penyampaian materi dan juga sekaligus dialog. Kali ini kita bersama Pak Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi, dan Pak Dekan akan menyampaikan materi mengenai strategi fakultas dalam mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Unsus Karyau. Dan materi dan juga dialog akan disampaikan dalam kurun waktu kurang lebih 60 menit. Jadi untuk adik-adik mahasiswa baru, kita perbolehkan dari sekarang untuk bisa mengisi kolom chat ya, di komentar. Barangkali nanti ada pertanyaan yang bisa ditujukan kepada Pak Dekan kita. Ya, kita persilakan Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi pertama ini saya sebagai dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin terkait dengan proses pendidikan atau strategi mencapai keberhasilan di perguruan tinggi. Ada 5 mahasiswa yang saya hormati. Yang pertama, pada tahap pertama ini memang 3 jalur ya, 3 jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni jalur SPAN PTKIN, kemudian SNMPTN, kemudian juga jalur mandiri. Itu kita menerima atau saudara sekalian bersama ini adalah 336 ya jumlah mahasiswa, di mana kalau kita bagi ilmu komunikasi itu 188, kemudian manajemen dakwah 71, kemudian pengembangan masyarakat Islam 37, dan bimbingan konseling Islam ada 40. Nah, kalian nanti insya Allah pada sore hari akan terbagi menjadi bagian-bagian ini yang komunikasi mengikuti PBAK di tingkat prodi masing-masing. Oleh karena itu pada pagi hari ini menjelang fakultas menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana strategi kita menghadapi perkuliahan. Untuk kita ketahui bahwa kuliah di perguruan tinggi itu berbeda dengan sekolah atau lembaga sekolah menengah. Kalau di sekolah menengah, adik-adik sekalian masih sangat terikat sekali dengan berbagai macam aturan kehadiran, kemudian juga bagaimana harus melakukan tugas-tugas, masuk jam 7 pagi, keluar jam 1 atau jam 3 sore. Nah, ini aturan di dalam sekolah menengah. Tapi kita di perguruan tinggi ini sudah berbeda. Di perguruan tinggi kita tidak lagi diikat dengan jam perkuliahan pagi dan sampai dengan sore. Ya, tetapi kita diikat hanya dengan pertemuan-pertemuan tertentu. Misalnya saja kita kuliah dari jam 8 sampai dengan jam 9, kemudian setelah itu kita istirahat, setelah itu nanti kuliah lagi siang atau sore. Jadi pengaturan jadwal ini saya kira sangat penting terkait dengan kita kuliah di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kuliah di perguruan tinggi ini memerlukan cara dan strategi yang tepat sehingga kita bisa mendatangkan bisa berhasil dengan baik. Yang paling penting dalam perguruan tinggi ini perlu kita pahami bahwa fungsi pendidikan tinggi itu adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ujung daripada pendidikan tinggi sebenarnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencapai kecerdasan bangsa ini ada banyak langkah-langkah yang harus ditempuh. Di antaranya adalah mengikuti perkuliahan. Mengikuti perkuliahan ini adalah bagian daripada proses untuk menambah knowledge pengetahuan kita. Tetapi lebih daripada itu ada juga pembentukan karakter di luar pendidikan dan pengajaran. Tetapi kita ada di perguruan tinggi, kita ada lembaga-lembaga lain yang turut membentuk kepribadian. Misalnya saja ada organisasi kemahasiswaan, ya, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain yang semuanya itu tujuannya untuk membentuk kepribadian. Jadi membentuk karakter dan kemampuan bukan hanya berada di
di bangku perkuliahan. Tapi di luar itu juga ada banyak kegiatan-kegiatan. Di perguruan tinggi ini ada banyak kegiatan yang semuanya itu diharapkan untuk membentuk karakter dan untuk menciptakan kecerdasan. Adik-adik mahasiswa, apa yang saya cintai bahwa adik-adik sekalian sudah memilih masuk ke Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan untuk adik-adik ketahui bahwa ketika adik masuk di sini tentu harus mengikuti budaya akademik yang ada di fakultas, ya, yang tentunya berbeda seperti yang Bapak bilang tadi, berbeda ketika Anda semuanya berada di sekolah menengah. Ya, di perguruan tinggi kita dituntut adanya kebebasan kita untuk mengatur dan berekspresi, mengatur waktu kita sendiri, dan kita berekspresi mengembangkan diri, apa yang kita inginkan, kita maunya jadi apa ke depan, itu akan sangat terkait dengan kemampuan kita. Jadi kita dituntut ada kemandirian untuk mengembangkan diri, kemudian kemandirian untuk mendisiplinkan diri, ya. Jadi tidak ada lagi harus diatur jam datangnya, jam pulangnya dan sebagainya. Di perguruan tinggi ada kebebasan untuk itu. Kita tidak terlalu terikat dengan jam masuk kelas pagi dan sore, tetapi kita hanya diatur bagaimana kita masuk pada jam-jam kuliah tertentu. Nah, di lain itu ada banyak waktu-waktu kosong yang bisa kita gunakan, waktu-waktu free di antara masing-masing perkuliahan. Disitulah adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di kampus. Ada kegiatan organisasi, ya, ada kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa, kemudian ada dewan mahasiswa, ada senat mahasiswa, dan semuanya nanti akan adik-adik dapatkan setelah adik-adik bergabung di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami mengharapkan selama pimpinan tentunya memperhatikan hal ini sehingga bisa berhasil di perguruan tinggi ini. Khusus untuk Fakultas Dakwah, saya langsung saja bahwa Fakultas Dakwah ini adalah fakultas yang sudah lahir semenjak tahun 1998, sudah cukup tua, dan sekarang ini sudah mempunyai alumni di berbagai tempat, ya, di berbagai profesi, ya. Kakak-kakak kalian itu sudah ada yang menjadi ada yang menjadi kepala sekolah, kakak-kakak kalian ada yang menjadi wartawan, ada juga yang sudah sampai ke level nasional menjadi wartawan nasional, dan bahkan juga ada yang menjadi anggota dewan, ya. Di samping itu juga ada juga di antara kakak-kakak kalian ini yang sudah sukses di berbagai macam bidang usaha. Oleh karena itu, ada di mahasiswa sekalian, Fakultas Dakwah yang sudah lahir sejak tahun 1998, sekarang sudah mempunyai 4 program studi sebagaimana yang Bapak jelaskan di pembukaan tadi, ya, program studi ilmu komunikasi, program studi manajemen dakwah, program studi bimbingan dan konseling, dan program studi pengembangan masyarakat Islam. Dan keempat program studi itu semuanya sudah berakreditasi A. Jadi adik-adik yang sudah bergabung di masing-masing program studi itu hendaknya mengembangkan diri. Akreditasi kita A. Oleh karena itu, adik-adik yang masuk ke sini nanti setelah keluar dari menjadi alumni juga harus berkualitas A. A artinya adalah kualitas unggul, tidak ada lagi yang di atasnya. Tidak ada lagi predikat yang di atasnya. Oleh karena itu, adik-adik harus mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semuanya. Nah, visi misi Fakultas Dakwah adalah sebagai terwujudnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagai pendidikan tinggi dalam bidang dakwah dan komunikasi, unggul dan kompetitif dengan mengintegrasikan sains dan teknologi serta seni dengan nilai-nilai keislaman. Jadi artinya bahwa di sini ada integrasi keilmuan. Ya, di samping ilmu sains dan teknologi yang kita pelajari, juga harus ada seni dan juga ada integrasikan dengan nilai keislaman. Nilai keislaman ini menjadi nilai moral yang ada di tengah-tengah kita. Adik-adik sekalian yang bergabung di Fakultas Dakwah, hendaknya menjadikan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keislaman itu menjadi sesuatu yang penting untuk menjalankan kehidupan pada masa yang akan datang. Jadi visi kita ini tentunya harus kita implementasikan dalam kegiatan-kegiatan di dalam fakultas ini. Di antaranya bahwa dari misi itu kita melakukan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendidikan. Proses pendidikan harus terjadi. Nah, proses pendidikan ini biasanya kita lakukan di kelas. Tetapi tidak hanya itu. Sekarang ini kita berada virtual, maka proses pendidikan kita lakukan secara virtual.
maka adik-adik sekalian nanti juga akan mendapatkan perkuliahan melalui virtual, melalui dosen-dosennya. Nah, itu pertama, proses pendidikan, menyelenggarakan pendidikan. Tentunya sesuai dengan konsentrasi, sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih. Yang kedua, ada namanya penyelenggaraan penelitian. Ya, adik-adik sekalian harus meneliti, menjadi peneliti. Sebelum menyelesaikan studi di program studi masing-masing, nanti adik-adik sekalian harus melakukan penelitian, harus meneliti. Dan penelitian itu menjadi syarat kesarjanaan. Artinya adalah adik-adik tidak bisa menjadi sarjana sebelum mempunyai karya hasil penelitian. Ini yang saya kira yang perlu adik-adik pahami. Oleh karena itu, proses melakukan sebuah penelitian, kita melakukan proses pendidikan. Nah, pendidikan dan pengajaran, kita mengajar kepada adik-adik sekalian metodologi penelitian, kemudian di situ ada teori dan lain sebagainya, dan kemudian nanti diimplementasi di akhir semester akhir nanti adik-adik sekalian harus melakukan penelitian sesuai dengan bidang studi, sesuai dengan program studi yang adik-adik tekuni. Nah, kajian-kajian itu nanti menjadi karya daripada adik sekalian melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Ingat, masalah-masalah yang kita kaji adalah masalah sosial. Jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini bukan ilmu sains, bukan ilmu pure science ya, tetapi dia adalah ilmu sosial dan humaniora. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi pengajaran, kemudian penelitian, dan kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kita dituntut melakukan pengabdian. Maka salah satu dari tridharma perguruan tinggi adalah kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, adik-adik semuanya nanti setelah beberapa semester melakukan proses pengajaran dan pendidikan akan dilibatkan dalam proses pengabdian. Kita kembali ke masyarakat untuk memberikan pencerahan atau memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat kita sehingga masyarakat juga menjadi tercerahkan dengan adanya kehadiran kita. Tentunya ini semuanya tidaklah mudah adik-adik sekalian. Tidak adalah mudah untuk melakukan tridharma perguruan tinggi ini. Yang melakukan pengajaran saya kira memang ini proses awal. Jadi proses pengajaran adalah proses yang paling awal yang adik-adik sekalian akan temui di bangku kuliah nantinya. Ya, masuk kuliah dan sebagainya, terus melakukan proses-proses pendidikan. Nah, proses penelitian dan pengabdian itu akan dilakukan nanti di tahap-tahap akhir penyelesaian studi. Ya, tetapi yang jelas bahwa ketiganya ini harus adik-adik lakukan. Nah, kita di perguruan tinggi nanti ini kalian akan memiliki melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya melibatkan dosen. Jadi dosen itu adalah guru ya, adalah guru nanti yang akan membimbing atau pamong yang akan membimbing adik-adik sekalian dalam melakukan proses-proses kegiatan di kampus. Kalau di sekolah menengah misalnya adik-adik mengenal guru, ya guru kelas atau guru apa saja, tapi yang jelas di perguruan tinggi kita tidak mengenal guru, kita mengenal adanya dosen. Nah, dosen inilah nanti yang akan memberikan bimbingan, arahan, dan tunjuk ajar sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, di antara kegiatan perkuliahan nanti semuanya pada level perguruan tinggi kita akan tempuh nanti itu perkuliahan kita selama lebih kurang 4 tahun. 3,5 tahun nanti itu akan ada materi perkuliahan di kelas. Kemudian di semester akhir nanti akan ada proses pengabdian dan proses penyelesaian studi melakukan penelitian. Itu yang saya bilang tadi di awal, bahwa di awal-awal kalian tetap mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya, masuk kelas, kemudian setelah itu melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasa. Itu proses awal pendidikan dan pengajarannya. Tapi proses penelitian nanti akan dilakukan di akhir masa perkuliahan, dan semuanya kemudian nanti pengabdian juga di akhir perkuliahan. Oleh karena itu semua ini akan ditempuh. Insya Allah kalau kalian itu memperhatikan semua aturan, akan ditempuh dalam masa maksimal 4 tahun. Jadi 8 semester, cukup 8 semester. Ya, kita berharap bahwa adik-adik sekalian bisa mengikuti perkuliahan selama 7 semester, kemudian di akhir nanti itu akan ada kegiatan-kegiatan di luar. Nah, semuanya ini menjadi satu kesatuan. Jadi yang kita terapkan di fakultas ini ada
semuanya dari semua prodi sekitar 144 SKS yang harus kalian selesaikan dalam masa 4 tahun ini proses proses pendidikan. Tentunya kita berharap bahwa adik-adik semua, adik-adik mahasiswa bisa selesai tepat waktu. Ya, harapan kita seperti itu, dengan syarat tentunya harus mengikuti semua kualifikasi yang sudah ditetapkan. Memang di dalam perguruan tinggi ini memerlukan, seperti yang Bapak singgung di awal, memerlukan kedisiplinan, kedewasaan, karena adik-adik sekalian sudah berada di luar rumah. Adik-adik sekalian ada yang kos, mungkin tidak tinggal bersama dengan orang tua, maka kemampuan adik-adik sekalian, kemandirian adik-adik sekalian untuk melakukan proses pendidikan ini adalah sangat penting. Kapan harus belajar, kapan harus mengatur waktu, ini adalah penting untuk adik-adik lakukan. Dan juga yang paling penting adalah kedewasaan, karena adik-adik sekalian adalah manajer terhadap diri adik-adik sekalian yang akan menentukan masa depan pada masa yang akan datang. Tentunya ada beberapa prinsip dalam pendidikan tinggi ini. Yang pertama ada namanya yang harus kita kembangkan, ada keadilan. Adik-adik sekalian akan menerapkan konsep-konsep kebersamaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi siapapun yang masuk ke sini akan menerima proses pendidikan yang sama. Ya, tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi kita di kampus tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Apapun pahamnya, apapun ideologinya, bahkan apapun agamanya, yang masuk ke sini tetap kita perlakukan sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah harus ada prinsip pendidikan itu demokratisasi. Adik-adik sekalian mendapat diberikan kebebasan untuk menentukan, bebas untuk menentukan sikap, ya. Jadi kita tidak ada doktrinisasi harus seperti ini, tidak. Jadi di perguruan tinggi kita berikan kebebasan kepada adik sekalian. Silakan untuk berekspresi dan mengembangkan diri. Dan yang paling penting juga bahwa ada keteladanan. Jadi dosen, pimpinan di perguruan tinggi menjadi teladan bagi adik sekalian untuk kalian ikut-ikutkan. Di samping itu juga ada tenaga pendidik yang akan membantu adik sekalian menjadi tenaga administrasi. Jadi di fakultas ada tenaga pendidik nanti yang akan membantu adik sekalian untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu silakan adik sekalian meminta atau datang misalnya ke fakultas untuk melakukan proses-proses administrasi. Kemudian ada pemberdayaan sumber daya. Pada dasarnya adik-adik sekalian kita tahu bahwa adik-adik yang sudah sekolah di sekolah menengah sudah memiliki sumber daya yang bagus. Tinggal di perguruan tinggi ini dikembangkan, kemudian untuk bisa menjadi lebih sukses lagi pada masa yang akan datang. Ingat bahwa perguruan tinggi bukanlah segalanya, tetapi merupakan proses yang akan menentukan bagaimana kualitas adik-adik sekolah di sekolah menengah, kemudian masuk ke perguruan tinggi, kemudian kita godok, kita kembangkan lagi, maka kalian menjadi orang-orang yang sukses pada masa-masa yang akan datang. Nah, yang paling penting yang harus Bapak tekankan dalam kesempatan ini ada yang istilahnya budaya akademik. Budaya akademik ini adalah budaya yang harus kita terapkan. Budaya akademik adalah sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik dalam masyarakat akademik yang mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan berpikir kritis, analitis, rasional, objektif oleh warga akademik. Artinya adalah ketika kita masuk dalam kampus, kita harus mempunyai sikap budaya akademik ini. Selalu mencari kebenaran. Selalu mencari kebenaran melalui kegiatan-kegiatan akademik. Dan kita yang paling penting, kita dimodali dengan kebebasan berpikir. Di perguruan tinggi kita mempunyai kebebasan berpikir. Diberikan kebebasan untuk berpikir. Dan juga ada keterbukaan. Jadi kita tidak dikongkong oleh satu paham dan ideologi saja, silakan mengembangkan diri. Kita tidak didoktrin. Jadi kampus ini tidak mendoktrin untuk satu paham saja, untuk satu paham golongan, tidak. Seluruh organisasi ada di kampus ini. Seluruh aktivitas ada di kampus ini. Kita diberi keterbukaan. Kemudian berpikir kritis dan analitis. Ini juga penting. Jadi adik mahasiswa harus berpikir kritis dan juga analitis. Bisa menyampaikan apa yang kira-kira tidak disenangi, disampaikan saja. Baik kepada dosennya maupun kepada pimpinan, silakan. Yang paling penting juga bahwa kita harus rasional. Rasional dan objektif. Menyatakan apa yang sebenarnya,
dan menyidakkan apa yang sebenarnya. Inilah yang harus kita lakukan. Ini adalah budaya akademik. Budaya akademik ini harus kita bangun. Jadi ketika adik-adik sekalian masuk dan bergabung ke perguruan tinggi, budaya ini harus kita kembangkan. Berpikir analitis, berpikir inovatif, dan berpikir sesuatu untuk masa yang akan datang, ini sesuatu yang kita harapkan. Ya, oleh karena itu kampus ini terbuka kepada siapa saja untuk menyampaikan pendapat, pikirannya secara kritis, rasional, dan tentunya harus objektif. Inilah harapan kita ketika Anda semuanya mempunyai kebebasan berpikir, mempunyai kebebasan untuk menyampaikan inovasi dan kreasi, dan kemudian inilah yang akan menjadi cikal bakal pengembangan intelektual pada masa yang akan datang. Kalau kita kritis, kita mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk berpikir inovatif, ini adalah modal. Jadi kreativitas ini modal nanti yang akan kita bawa ke tengah masyarakat untuk mengembangkan masyarakat kita. Tanpa daya kritis dan inovasi ini, mustahil kita bisa maju ke depannya. Ini yang harus kita harapkan dalam mengembangkan budaya akademik. Ada beberapa tentunya dasar-dasar budaya akademik itu, diantaranya adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini harus menjadi acuan utama kita. Kemudian ada penalaran, ya. Penalaran artinya kemampuan kita untuk menalarkan ide dan kreasi. Kemudian ada kejujuran, ya, kita harus jujur, ya, tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada contek mencontek di perguruan tinggi. Mestinya harus begitu. Kemudian harus ada harus ada keadilan, ya, merata. Kemudian ada manfaat dan kemaslahatan, ya, artinya semuanya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Kemudian ada kebajikan, ya, sesuatu, kemudian tanggung jawab, dan yang paling penting juga ada kebinekaan. Di kampus ini ada beraneka suku, ada macam-macam suku, dan juga ada macam-macam agama, dan juga ada paham-paham yang berbeda dengan kita. Ada keanekaragaman, ada banyak kebinekaan di dalam kampus ini. Oleh karena itu kita harus menerima itu semuanya. Tidak boleh kita saling menjelekkan satu dengan yang lain, antara suku dengan suku yang lain tidak boleh saling menghina dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita jaga di dalam kampus ini. Mudah-mudahan ketika adik-adik semuanya bergabung di kampus ini, kegiatan-kegiatan ini semuanya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya, kepada adik-adik semuanya. Kami tentunya berpikir bahwa kami temu yakin bahwa adik-adik semuanya adalah orang-orang yang menjadi pilihan, yang sudah lulus mengikuti proses seleksi masuk perguruan tinggi, baik melalui jalur SPAN PT KIN, ya, melalui kemudian melalui SNMPTN, dan juga melalui jalur undangan. Semuanya sudah melalui proses verifikasi yang sangat ketat. Bahkan kalau 3 jalur undangan ini yang paling menentukan adalah prestasi Anda selama di sekolah menengah. Jadi 3 semester di sekolah di bangku sekolah itu kita lihat nilainya, kemudian kita ranking dan sebagainya, kemudian dapatlah kalian ini adalah yang lulus pada kesempatan ini. Oleh karena itu kami yakin bahwa yang kita terima melalui proses undangan ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang sudah sukses di sekolahnya, orang-orang yang sudah berhasil mengumpulkan nilai terbaik selama berada di sekolah menengah. Oleh karena itu, kemampuan itu jangan sampai hilang. Ketika bergabung ke perguruan tinggi, kembangkan kemampuan-kemampuan yang ada, ya, kemampuan kreasi-kreasi yang ada dikembangkan di perguruan tinggi. Insya Allah, setelah kalian mampu untuk itu, kita yakin kalian bisa berhasil pada masa yang akan datang. Kami daripada pimpinan di fakultas ini, baik dosen maupun tenaga pendidik, tentunya hanya bisa mengarahkan. Karena ingat bahwa di perguruan tinggi yang paling menentukan keberhasilan Anda bukan kami dosen, bukan kami pimpinan, dan bukan pendidik. Tapi yang paling menentukan adalah Anda sendiri. Mau atau tidak berkreasi, mau atau tidak berhasil, tergantung kepada Anda semuanya. Karena Anda adalah manajer pada diri Anda sendiri. Anda lah yang menentukan kapan Anda harus belajar, kapan harus tidur, kapan harus berkreasi, dan lain sebagainya. Kebebasan itu ada pada Anda. Oleh karena itu ketika masuk ke perguruan tinggi, mari kita manage diri kita, mari kita organize seluruh potensi yang kita miliki, baik potensi akademik yang kita miliki, potensi sumber daya yang kita miliki, potensi keuangan yang kita miliki, kita organize dengan baik,
insya Allah kita akan menjadi orang yang berhasil pada masa-masa yang akan datang. Ini harapan kami tentunya sebagai pimpinan. Kami tidak bisa menjamin keberhasilan Anda untuk berhasil di perguruan tinggi ketika Anda sendiri tidak menjamin diri Anda. Oleh karena itu, yang paling menentukan adalah Anda sendiri. Anda mau jadi apa? Anda mau berhasil atau tidak? Tergantung kepada Anda semuanya. Inilah yang barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi awal ini bisa menggugah Anda sehingga ketika Anda lakukan ini, strategi-strategi yang Bapak sampaikan dari awal sampai dengan sekarang ini bisa Anda upayakan. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa berhasil pada masa-masa yang akan datang. Itu saja sebagai pengantar. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti daripada adik-adik mahasiswa. Silakan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berhasil pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dekan, Bapak Dr. Nurdin MA sudah menyampaikan materi mengenai pengenalan budaya akademik khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uinsus Karyau. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya adik-adik mahasiswa baru bagaimana itu ciri-ciri budaya akademik atau juga nilai-nilai budaya akademik yang terkandung di dalamnya. Baik, kita akan langsung saja untuk membersihkan waktu. Sudah banyak pertanyaan tampaknya masuk di kolom chat ya. Pertama dari Wawasan Remaja Muslim, pertanyaan untuk Pak Dekan. Pak, saya mau bertanya mengenai prodi ya, manajemen dakwah. Apakah benar di prodi manajemen dakwah nantinya kami akan mengambil konsentrasi studi? Oh, ini sepertinya lebih ke ini Pak satu ya Pak ya. Iya. Dijawab dulu Pak. Baik, dari Wawasan Remaja Muslim ini ya benar. Jadi ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh program studi manajemen dakwah. Jadi nanti kalian setelah masuk ke dalam program studi manajemen dakwah akan ada konsentrasi untuk menspesifikkan kalian. Jadi di manajemen dakwah itu ada beberapa konsentrasi, diantaranya situ ada wakaf, kemudian ada haji dan umroh, kemudian ada juga di situ konsentrasi organisasi keagamaan. Oleh karena itu nanti ini akan diperdalam di prodi manajemen dakwah. Silakan kalian bertanya nanti hal yang seperti ini yang lebih teknis nanti sore ya. Nanti sore akan ada materi di prodi masing-masing. Ya. Selain MD juga ada yang komunitas Ya. PMI, BKI juga ada konsentrasi masing-masing gitu ya. Oke, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Khairul Solilubis. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Khairul Solilubis dari komunikasi jurusan. Oh ya, saya ingin bertanya Pak, bagaimana tips agar tidak salah memilih konsentrasi? Oh langsung ini ya, memang futuristik nih Pak mahasiswanya, langsung berpikiran setahun ke depan akan konsentrasinya di mana gitu Pak. Oke, baik. Tips ya Pak ya. Ya, ini tipsnya. Jadi gini, konsentrasi ini kan adalah semacam peminatan. Jadi adik-adik sekalian, di 4 program studi ini ada konsentrasi lagi, artinya peminatan. Nah, ada peminatan. Adik-adik sekalian minatnya kemana? Maunya jadi apa? Dan sebaiknya minat itu ditentukan, peminatan itu ditentukan oleh kemampuan adik-adik sekalian dan juga hobi. Ya, jadi di komunikasi itu ada 3 konsentrasi atau peminatan, diantaranya ada broadcasting, ada kemudian jurnalistik, kemudian ada PR. Nah, ketiganya ini tergantung kepada hobinya kita. Kita hobi di mana? Kalau kita hobi dengan kamera, hobi otak-atik kamera dan sebagainya, foto-foto dan sebagainya, silakan memilih konsentrasi broadcasting. Ya, kalau misalnya hobi menulis, ya silakan memilih jurnalistik. Ya, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Tetapi lagi-lagi masalah ini nanti pendalamannya di prodi masing-masing. Ya, jadi kami di fakultas hanya mengarahkan hal-hal yang umum saja, hal yang spesifik seperti ini silakan ditanyakan kepada konsentrasi atau kepada program studi. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fakhru Rozi. Saya ingin bertanya, apakah budaya akademik dapat menunjang kita untuk menjadi orang sukses, Pak? Iya, jadi budaya akademik ini kan menjadikan kita orang berbudaya. Berbudaya artinya adalah orang yang mampu memanage kemampuan dan kualitas dirinya, sumber dayanya, dia mampu manage dengan baik, kemudian dia berpikir kritis, dia juga berpikir inovatif,
yakinlah ketika kita berbudaya seperti ini, pasti kita nanti pada masa yang akan datang atau setelah kita keluar menjadi alumni, kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena kita kritis, kita juga adalah inovatif, kita juga selalu berpikir sesuatu futuristik masa depan. Yakinlah bahwa ketika kita berbudaya akademik yang baik, kita akan menjadi mahasiswa yang sukses, dan juga keluar nanti kita akan menjadi alumni yang berprestasi, insya Allah. Ya. Pak ya, kita lanjut ya Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Ismatullah. Saya mau bertanya, peluang kerja apa saja yang bisa kami dapatkan sebagai mahasiswa baru di jurusan dakwah atau komunikasi ini fakultas berarti? Ya, baik. Masalah pekerjaan, ya, jadi masalah pekerjaan ini adalah memang sesuatu yang sangat sulit kita jelaskan. Tapi beginilah bayangnya, masing-masing program studi, baik komunikasi, manajemen dakwah, kemudian konseling dan pengembangan masyarakat, dapat saya jelaskan secara umum bahwa ilmu komunikasi tentunya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan komunikasi. Misalnya saja di ilmu komunikasi itu, ilmu komunikasi menjadi pengelola media, menjadi wartawan, kemudian menjadi orang-orang yang concern kepada media. Ya, kira-kira seperti itu kalau di ilmu komunikasi. Kemudian juga itu, tapi juga menjadi bisa bekerja sebagai public service, ya, bisa bekerja di front office, ya, baik itu di perbankan atau di dunia usaha yang lain. Kenapa? Karena kita membekali Anda semuanya dengan kemampuan-kemampuan untuk bisa memberikan servis yang baik. Itu untuk komunikasi. Tapi untuk manajemen dakwah tentunya lapangan kerjanya lebih kepada kegiatan-kegiatan administrasi keagamaan, baik administrasi di perkantoran maupun di organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, ya, di organisasi. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang bersifat haji dan umroh, ya, itu juga diberi pembekalan. Jadi bekerja di travel dan sebagainya. Kemudian untuk pekerja bimbingan dan konseling tentunya lebih mengarah kepada konseling, kemampuan. Di mana tempat-tempat konseling itu dilakukan? Di lembaga pendidikan ada kegiatan konseling, kemudian di lembaga pemasyarakatan ada lembaga konseling, atau di masyarakat sosial. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Nah, untuk pengembangan masyarakat Islam tentu concernnya lebih kepada melihat bagaimana mengembangkan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, bagaimana memberdayakan masyarakat kita yang ada di tengah masyarakat. Jadi saya kira pekerjaan itu tergantung kepada kita mau bekerja di mana, dan kemudian kita menggali potensi itu. Kita di fakultas memberikan semacam stimulus-stimulus di organisasi himpunan mahasiswa program studi. Jadi di setiap level itu ada organisasi-organisasi yang bisa untuk Anda gunakan untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan memimpin. Di fakultas dakwah dan komunikasinya, atau keduanya terpisah gitu Pak? Baik, jadi di sini kita memang ada dua hal yang perlu kita jelaskan. Di sini ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dakwah dan komunikasi. Jadi Fakultas Dakwah itu sebenarnya memiliki 3 program studi yang dibawa dakwah, ya, yakni manajemen dakwah, kemudian ada bimbingan konseling Islam, kemudian pengembangan masyarakat Islam. Itu yang dibawa dakwah, dan itu arahnya ke Kemenak, berinduk Kemenak. Induknya ke Kemenak, kira-kira seperti itu. Nah, untuk komunikasi, satu program studi ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini induknya ke departemen ke pendidikan, Diknas. Jadi komunikasi itu Diknas. Yang 3 ini dibawa dakwah ke Kemenak. Nah, ini kira-kira induknya kira-kira seperti itu. Jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini bergantung kepada 2 instansi besar. Ya, yang pertama Kemenak, 3 prodi, kemudian itu 1 prodi. Nah, ini perlu kita pahami adik-adik sekalian. Nah, ijazahnya gimana? Ijazahnya tentu berbunyi di situ. Ya, berbeda tentunya. Jadi jalurnya pun berbeda. Kalau ada adik sekalian yang masuk melewati 3 program studi ini, BKI
konseling, kemudian pengembangan masyarakat dan MD ini melalui jalur SPAN PT KIM. Melalui jalur SPAN PT KIM, Kemenang. Nah, sementara ilmu komunikasi itu melalui jalur SNPTN, melalui jalur seleksi nasional, perguruan tinggi nasional, kira-kira seperti itu. Nah, meskipun itu semuanya berada di bawah Kemenang, cuman lisensinya, izinnya kira-kira itu, izinnya itu dari berbeda kira-kira seperti itu. Namun ini semuanya satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan, tetap berada di bawah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Meskipun dia berbeda cantolan, tetapi uniknya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi mempunyai dua gantungan dan mempunyai dua kekuatan tentunya, bisa dimanfaatkan kedua-duanya. Ya. Tidak dimiliki oleh universitas lain ya Pak? Tidak. Jadi kita pun sudah terakreditasi unggul, sudah A semua ya Pak, semua komunikasi, MD, DKI, PMI. Baik, selanjutnya dari Aldi Fauzan. Nah, kita kan di Fakultas Dakwah Komunikasi nih Pak, jadi otomatis komunikasi kita kan harus bagus tentu ya. Menurut Bapak, seberapa penting komunikasi yang baik di aspek kehidupan kita Pak? Ya, ketika komunikasi kita baik, maka semuanya akan sukses. Kalau kita bisa berkomunikasi, kenapa kita terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat, terjadi pertengkaran di tengah masyarakat? Karena komunikasinya tidak lancar. Kalau komunikasi lancar, semuanya bisa baik. Adik-adik sekalian, kalau komunikasi dengan orang tua baik, pasti uangnya lancar. Ya, jajannya bisa lancar. Kalau komunikasinya baik, tapi kalau komunikasinya tidak baik, selalu cemberut, bahasanya tidak sopan dengan orang tua, yakinlah orang tua akannya objektivitas. Nah, objektivitas ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena ketika kita objektif, semuanya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai yang kita harapkan, kira-kira seperti itu. Dan orang yang objektif ini selalu melihat sesuatu itu dengan kacamata ilmiah dan kebenaran. Oleh karena itu kita menginginkan, ini bagian daripada budaya akademik yang harus kita bangun di kampus. Kita harus bersifat objektif. Ya, kalau kita memang tidak tahu, kita katakan kita tidak tahu. Saya akan belajar. Kalau kita memang salah, kita mengatakan saya minta maaf karena saya tersalah. Kira-kira seperti itu budaya objektif lah, kira-kira seperti itu. Contohnya yang konkret tengah masyarakat. Jadi jangan kita salah tapi tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita selalu menyembunyikan sesuatu di balik yang sebenarnya. Itu namanya tidak objektif orangnya. Jadi objektif itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam rangka untuk mengembangkan akademik ini di kampus. Memang memasuki lingkungan kampus Ya. itu sudah beda ya, beda dengan lingkungan sekolah. Oke, kita bisa batasi pertanyaan. Nanti adik-adik yang ini pertanyaan selanjutnya bisa balas oleh admin ya. Satu pertanyaan lagi untuk Pak Dekan dari Sevia May. Apakah langkah yang harus kami lakukan Pak sebagai mahasiswa baru agar bisa mewujudkan tujuan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Pertanyaan bagus ini Pak. Ya, jadi langkahnya yang pertama adalah ketika masuk ke Fakultas Dakwah tentu harus berubah niat, memperbaiki niat. Niat kita adalah kita berniat masuk Fakultas Dakwah ini adalah untuk menimba ilmu pengetahuan, dan yang kita niatkan adalah kita menimba ilmu karena Allah semata. Karena segala sesuatu itu tidak lepas dari situ. Ya, jadi kita menuntut ilmu ya karena Allah, tidak karena yang lain, bukan karena pekerjaannya ini dan sebagainya. Nah, di samping itu baru kita menyusun strategi-strategi yang kita lakukan. Kira-kira kita minatnya kemana? Maka kemudian kita arahkan minat kita dan potensi yang ada di kita. Seperti misalnya orang yang mempunyai potensi tapi tidak diarahkan, itu tidak akan maksimal. Oleh karena itu Anda sendiri pasti sudah tahu kira-kira di mana minat dan bakat yang Anda miliki. Nah, yang bisa mengetahui adalah Anda sendiri, bukan kami. Kami sebagai dosen hanya menyalurkan saja. Kami sebagai pamong di fakultas menyalurkan minat bakat Anda. Tapi yang paling tahu dengan diri Anda adalah Anda sendiri. Saya bakatnya di mana, minatnya di mana. Kemudian setelah itu minat itu kita arahkan ke jalan yang betul, kira-kira seperti itu. Maka di perguruan tinggi kita kerjaan kita, yakin semua yang masuk ini adalah orang-orang manfaat pada masa depan Anda. Ya, yakinlah bahwa kalau kita mau menyalurkan itu, kira-kira kalian bisa menjadi orang yang sukses. Jadi memang tidak mudah juga. Bagaimana caranya? Tentu kita harus memulai dari niat itu. Nah, setelah Anda
memiliki niat yang baik, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, kalian kejar di perguruan tinggi. Jadi meskipun nanti perkuliahan itu sudah berlangsung dan lain sebagainya, kalian boleh menambah ilmu dari yang tempat-tempat yang lain. Jadi di perguruan tinggi ini kita boleh menambah ilmu, boleh mungkin ada lembaga-lembaga yang lain, silakan. Jadi bukan hanya terpatok di bangku kuliah saja. Jadi perguruan tinggi kita boleh mencari ilmu di mana saja selama itu untuk kemanfaatan. Yang paling penting adalah butuhkan. Jadi kira-kira seperti itu caranya. Pertama niat, kemudian setelah itu kita gali potensi, dan kemudian kita sampaikan bahwa potensi saya ini, kemudian itu kita arahkan. Fakultas, dosen, dan semua yang ada di sini hanya mengarahkan Anda untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan. Kira-kira seperti itu yang Bapak dapat jelaskan. Ya. Ya, baik, demikian saja berarti ya sesi pertama. Terima kasih Pak Dekan sharing materi dan juga ilmu mengenai pengenalan budaya akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tentunya mengenai strategi fakultas dalam mendukung kebijakan mutu pendidikan terutama di UIN Suskaryau ini. Nah, berikutnya nanti akan ada materi selanjutnya dari Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Mas Dugi MA. Tapi sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, kita akan rehat sejenak. Thank you Pak. Oke.